kita kayak megang kunci. Masalah-masalah kita akan dibukain sama Tuhan. Betul-betul inilah yang terjadi dalam diri kehidupan banyak orang beriman yang mau percaya ketika masalah-masalahnya datang silih berganti. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-22 di tahun 2024 ini. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Betul-betul semua pintu-pintu yang tertutup dibuka kembali. Aliran-aliran rahmat, aliran berkat, aliran rezeki, kesehatan, kerukunan betul-betul mengalir dalam kehidupan Anda. Oh, pantesan Romo, di mejanya Romo itu kok ada banyak kunci. Ya betul, hidup kita kan zaman sekarang itu banyak banget kunci bukan? Ini aja kunci pintu nih, kunci ruangan-ruangan rumah saya di seminari. Mulai dari pagar, pintu utama, sampai pintu kamar, sampai pintu kantor saya itu ada di sini. Maka ini selalu yang ada di kantong saya. Kalau ini sampai ketinggalan, saya udah jauh-jauh ke kantor, waduh kuncinya ketinggalan, balik lagi. Seperti itu saudara-saudara. Demikian juga dengan yang kedua ini kunci mobil. Ini mobil keuskupan ya saudara-saudara. Saya hanya dipinjami oleh Bapak Uskup, bukan milik pribadi saya. Ini kunci mobil, ini juga seringkali saya nggak tahu, saya geletakinya di mana. Di kantong nggak ada, udah telat, udah mau pergi, gedebak-gedebuk, cari sana, cari sini. Siapa yang sering begitu? Saya Romo udah mulai pikun-pikun, lupa naruh kunci di mana. Maka seringkali kehilangan kunci menjadi hambatan buat kita. Nah, sementara yang ketiga ini kunci motor. Sekarang kunci motor tuh keren ya ibu bapak ya. Ini juga milik keuskupan. Nah, kunci motor ini juga sama, sering hilang juga. Kadang-kadang saya udah mau cepet-cepet, aduh naik mobil ganjil genap nih, macet, udah pakai motor aja. Dilalah kunci motornya juga nggak ketemu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam hidup kita perlu kunci. Untuk buka pintu, untuk nyalain mobil, nyalain motor. Tapi kita juga harus tahu di mana letak kunci itu kita simpan. Karena apa? Kalau saya geletaknya di pinggir jalan bisa diambil orang bukan? Dan itu sangat amat membahayakan. Kita megang kunci karena kita sedang menyimpan sesuatu yang kita anggap berharga. Nah, saudara-saudara, semua itu ada kaitannya dengan apa yang kita baca dalam perayaan Ekaristi hari Senin tanggal 22 Januari ini. Bagaimana manusia perlu kunci, kuncinya diberikan dari Tuhan, dan juga bagaimana juga pentingnya manusia menyimpan kunci itu rapat-rapat, mengamankan kunci itu, jangan sampai digondol maling, jangan sampai diambil orang, atau juga jangan sampai kita lupakan naruhnya di mana karena kita sembrono. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda membaca bacaan pertama, itu sudah ganti kitab saudara. Kalau 2 minggu kemarin kita mendengar 1 Samuel. Bagaimana kisah Saul, bagaimana kisah Daud, relasi Saul dengan Daud, relasi Daud dengan Yonatan. Bagaimana relasi mereka tidak baik-baik saja. Bagaimana relasi Daud betul-betul tidak terpengaruh oleh kebencian-kebencian Saul. Kitab 1 Samuel itu ditutup dengan kematian Saul. Jadi kalau Anda lihat yaitu di kitab 1 Samuel, Anda bisa melihat itu ditutup dengan kisah kematian atau wafatnya Saul. Kitab 1 Samuel itu ada 31 bab, ditutup dengan kisah kematian Saul di medan perang, bagaimana Daud menangisi, meratapi wafatnya Saul dan Yonatan. Nah, ketika kita buka kitab 2 Samuel yang mulai kita baca di hari Senin tanggal 22 Januari ini, kita bisa melihat bagaimana ada semacam jembatan. Di 1 Samuel ditutup dengan kematian Saul, di 2 Samuel kita bisa melihat bagaimana Daud menerima kabar kematian Saul. Jadi itu semacam sebuah jembatan kisah
dari satu bab ke bab yang berikut. Kisahnya juga tentang Daud yang meratapi kematian Saul, orang yang membencinya ini, tetapi sebetulnya Daud sangat mengasihi Saul. Nah, saudara-saudara, memasuki kitab 2 Samuel, jalan ceritanya udah beda lagi, saudara-saudara. Kita akan melihat betul-betul ya, misalnya di 2 Samuel bab 5. Kita akan melihat satu persatu, tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, kesulitan demi kesulitan, bahkan musuh-musuhnya Daud itu sudah disingkirkan oleh Allah. Kita akan melihat betul-betul pada akhirnya Daud mampu melewati masalah-masalah yang pernah dimilikinya. Romo, saya mau Romo, kayak orang baca 1 Samuel, Daud yang penuh dengan masalah, lalu baca 2 Samuel, masalah-masalah sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saudaraku, doa firman Tuhan itu sebetulnya kadang-kadang tidak langsung memberi jalan keluar bagi masalah-masalah kita kok. Ya Romo, lagi kelilit utang nih, baca firman Tuhan kok utangnya bukannya berkurang malah makin gede karena dikasih bunga-bunga dan bunga. Saudara-saudara, lalu buat apa kita baca firman Tuhan? Buat apa kita berdoa? Firman Tuhan dan doa adalah kekuatan kita untuk melewati masalah-masalah itu. Itulah yang bisa kita lihat dalam diri Daud. Pada akhirnya, orang yang dibimbing oleh Tuhan, orang yang mau setia, orang yang tidak membiarkan kebencian ada di dalam hati dan pikirannya, orang yang betul-betul tindakannya lahir dari ketulusan hati, betul-betul bisa melalui masalah demi masalah yang sebesar gunung. Musuh-musuhnya yang sebesar Goliat lewat semua. Kebencian-kebencian dari Saul yang bertubi-tubi mau membunuh dia lewat semua. Inilah fase Daud mulai merasakan semua beban-bebannya sudah hilang. Beban-bebannya sudah nggak ada lagi. Dia menuju puncak. Kayak dulu lagu Akademi Fantasi Indosiar kan. Menuju puncak gitu kan. Nah, itulah kalau kita baca misalnya di 2 Samuel bab 5. Sekali peristiwa datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama engkau telah memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Saudara-saudara yang terkasih, ketika Saul wafat, orang-orang Israel, suku-suku Israel ini kehilangan pemimpin. Tetapi disinilah ada blessing in disguise, rahmat di balik masalah-masalah. Karena apa? Relasi antara Daud dengan Saul yang tidak baik-baik saja membuat orang-orang Israel mampu melihat dengan jernih siapa yang kelak akan menjadi pengganti Saul. Karena ini sangat tidak mudah saudara-saudara. Mengingat Saul juga punya anak. Saul punya putra mahkota yang seharusnya menggantikan bapaknya ini ketika meninggal, bukan? Lalu lantas siapa? Kan anak-anaknya Saul meninggal di medan perang, Romo. Lalu kan pertanyaan tetap, siapa yang akan menggantikan Saul ini? Nah, dari konflik-konflik antara Saul dengan Daud, bagaimana rakyat juga punya mata, bisa melihat. Rakyat juga punya telinga, bisa mendengar. Rakyat juga bisa mengamati siapa yang benar, siapa yang salah. Langsung begitu Saulnya wafat, suku-suku ini, suku-suku utara maupun suku-suku selatan datang kepada Daud. Mereka meminta dengan kesepakatan Daud untuk menjadi raja atas mereka. Jadi saudara-saudara, di sini ya mungkin itu kunci yang paling gede yang dibukakan oleh Tuhan buat Daud. Daud nggak perlu lagi kampanye-kampanye. Daud nggak perlu lagi pasang spanduk di mana-mana. Daud nggak perlu lagi pakai janji-janji politik. Nggak perlu buat Daud. Rakyatnya yang datang kepada dia. Bayangin coba saudara-saudara. Apakah itu buah kebenaran yang selama ini telah dijalani Daud? Romo, kok bisa ngepas segitu sih Romo sama situasi kita bangsa sekarang? Itulah firman Tuhan. Nah, Tuhan sudah membukakan betul-betul pintu buat Daud.
Dari masalah-masalahnya Tuhan sendiri yang buka lebar banget. Dan Daud masuk betul-betul menikmati. Bagaimana tidak? Dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Ini disebut dengan perjanjian Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Kalau sebelumnya Saul mengurapi Daud secara private, sekarang Daud diurapi oleh semua di hadapan bangsa Israel, oleh para tua-tua menjadi raja atas seluruh suku-suku di Israel. Saudara-saudara, ada hal yang harus Anda ingat bahwa bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku. 12 raja-raja kecil sebetulnya ya. Setiap suku tuh punya pimpinan, punya peraturan, punya hukumnya sendiri-sendiri. Nah, waktu itu betul-betul seperti Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi ada wilayah utara, wilayah selatan. Saya pernah menjelaskan yang utara itu tajir melintir, banyak kisah-kisah, banyak tempat-tempat Abraham, Ishak, Yakub terjadi di utara. Sementara di selatan itu lebih miskin, tapi punya tempat istimewa karena Daud memilih Yerusalem yang tadinya menjadi tempat orang-orang Yebus, suku asli Kanaan ini. Nanti di sana Daud membawa tabut perjanjian Allah di kota Yerusalem ini, kota raja, tempat betul-betul ibu kotanya kerajaan Daud. Itu letaknya di tengah-tengah perbatasan antara utara dengan selatan. Itulah pinternya Daud luar biasa. Dia kan dari suku selatan di Bethlehem. Itu kalau dia bikin ibu kotanya di situ, mungkin yang utara-utara merasa tidak terjangkau, tidak dirangkul, tidak diperhatikan. Maka Daud betul-betul menempatkan ibu kotanya di tengah-tengah, batas utara dan selatan. Itulah bagaimana orang yang baik ini bisa merangkul. Dia punya kepemimpinan yang luar biasa. Utara dia rangkul, selatan dia rangkul. Bukan cuma dirangkul, dibuat sebuah perjanjian. Kalau nanti suatu saat kalian membelot, ingat loh, kita pernah membuat kesepakatan. Kalian yang menjadikan aku sebagai raja. Nah, begitu Daud diurapi menjadi raja, betul tadi yang saya bilang, tindakan pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia merebut kota Yebus. Kota orang-orang Yebus yaitu Yerusalem. Nah, ada yang menarik saudara-saudara. Dikatakan Daud waktu itu berumur 30 tahun. Dia menjadi raja selama 40 tahun. Maka di usia berapakah Daud meninggal? Gampanglah Romo, jadi raja 30 tahun. Di usia 30 tahun, meraja selama 40 tahun. Maka Daud meninggal di usia ke-70. Namanya aja udah nama, angkanya itu sempurna ya, 14 saya pernah mengatakan. Divaudi. Betul-betul kemudian juga wafatnya juga di angka 70. Angka yang sempurna. Nah, dikatakan waktu itu, kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Nah, ada yang menarik. Orang-orang Yebus ini terlalu percaya diri, mereka sombong, mereka besar kepala. Orang-orang Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksudnya, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Saudara-saudara terkasih, apakah ini menjadi cerminan buat kita? Begitu masalah-masalah kita yang sudah berlalu, kok lagi-lagi ada masalah baru lagi, yaitu bagaimana menaklukkan orang-orang Yebus yang memang tinggal di atas perbukitan. Kota Yerusalem itu kota yang menanjak ya. Jadi orang-orang yang tinggal di atasnya itu sangat aman. Karena kalau diserang mereka tinggal lemparin batu aja. Maka dikatakan tadi orang timpang, orang buta aja bisa mengalahkan engkau. Engkau tidak bisa mengalahkan kami. Tetapi kalau Tuhan sudah di pihak kita saudara-saudara, kepada siapa kita harus takut? Daud dengan kekuatan Allah, dengan pengalamannya bersama dengan Allah, dengan mudah menaklukkan kota orang Yebus ini, merebut kota itu dan menjadikannya kota Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat 10 dikatakan, maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Lagi-lagi itu kunci kesekian sudah dibuka
oleh Allah pintu-pintu yang tertutup selama ini. Kalau Tuhan di pihak kita, saudara-saudara, kita kayak megang kunci. Masalah-masalah kita akan dibukain sama Tuhan. Betul-betul inilah yang terjadi dalam diri kehidupan banyak orang beriman yang mau percaya ketika masalah-masalahnya datang silih berganti. Romo, itu kan Daud kan sudah betul-betul seolah-olah sempurna hidupnya. Tuhan berpihak kepada dia. Tuhan membuat dia besar. Tuhan membuka semua pintu-pintu, peluang-peluang yang tertutup buat Daud. Tapi kok Romo, nanti di 2 Samuel bab 11, Daud jatuh lagi ke pelukan Batsheba. Saudara-saudara, lagi-lagi itulah cermin hidup kita. Kenapa sih penulis kitab 2 Samuel ini pakai menceritakan kisah kehancuran Daud, dosa Daud dalam diri dengan Batsheba ini? Bukan tanpa alasan, saudara-saudara. Saya udah mengatakan tadi Daud itu digambarkan sebagai pribadi yang sangat sempurna, hampir sempurna. Tetapi penulis kitab 2 Samuel, tradisi Israel ini dengan sengaja, dengan sadar menceritakan kedosaan Daud. Alasannya apa? Seringkali Tuhan yang membuka pintu-pintu buat kita. Seperti Daud, Tuhan memberikan kita kunci, tapi kuncinya malah kita ilangin. Kuncinya malah kita buang, kita dengan teledor, kita nggak tahu kuncinya di mana. Ketika masalah datang, betul-betul kita menjadi bingung. Saudara-saudara, kalau selama ini Daud berhadapan dengan musuh-musuhnya, kota-kota yang kuat, orang-orang yang jahat sama dia, itu kan itu kan tantangan-tantangan hidup sebelumnya. Daud berhadapan dengan orang-orang dari luar dirinya. Tetapi nanti yang akan saya ceritakan di video-video berikutnya adalah tentang perselingkuhan, tentang perzinahan. Itu lain cerita, saudara-saudara. Ketika orang jatuh dalam dosa perzinahan, dia sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan pil, bukan will, bukan orang-orang lain yang membuat dia berselingkuh, tapi dengan dirinya sendiri. Ini yang akan menghancurkan saudara-saudara. Maka betul-betullah tinggalkan kebiasaan tidak setia itu. Setialah dari hal-hal yang kecil. Pegang kuat-kuat, simpan baik-baik, ingat baik-baik di mana kita menyimpan kunci itu. Kalau saya Romo Yosef, kunci saya adalah ada di sini. Maka kalau ini hilang saya bingung nyarinya di mana. Gimana ini? Ini kunci firman Tuhan sendiri. Perayaan Ekaristi, hidup doa, itulah di mana kita menyimpan kunci-kunci itu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengan berdoa setiap hari, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita diingatkan disitulah kita menyimpan kunci kehidupan kita untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat, dia bisa berdamai dengan Saul, sekarang dengan orang-orang Yebus. Apa yang tidak mungkin dalam pandangan manusia menjadi mungkin kalau kita bisa pegang kunciannya. Dan kita tahu di mana kunci itu kita simpan. Simpan di dalam hati kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Maka betul yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur bab 89. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Itulah kunci yang dimiliki oleh Daud. Bagaimana dia sampai ke puncak atas, paling atas dari kehidupannya. Tapi ketika Daud jatuh dalam dosanya dengan Batsheba, dia menyia-nyiakan kesetiaan, dia menyia-nyiakan kasih Tuhan. Tapi untungnya nanti kisah Daud itu tidak berakhir dengan kehancuran, justru dengan kesetiaan dan kasih Tuhan yang sama. Daud mengalami pertobatan. Daud cari lagi kuncinya di mana. Untung ketemu, saudara-saudara. Kalau nggak ketemu bisa bahaya. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya berdoa semoga Anda tahu di mana letak kuncian kehidupan Anda untuk membuka masalah-masalah Anda, untuk mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, supaya kita bisa menemukan surga di dalam masalah-masalah kita. Temukan itu kalau belum ketemu. Simpan baik-baik kalau sudah ketemu. Saya Romo Yosef,
akan memulai kegiatan saya di minggu ini, maka saya harus masuk kantor. Terima kasih saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati kehidupan kita, semoga Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ada Tuhan, Engkau selalu menyertai aku dalam setiap langkah-langkah hidupku. Bawa aku Tuhan menuju jalan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.